Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 4, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Guru kalian akan menjelaskan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, muatan ilmu pengetahuan alam mengenai bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya, macam-macam bunyi dan cara menghasilkan bunyi. Di antaranya, yang pertama, gitar. Cara menghasilkan bunyi dari senar yang dipetik. Kedua, gamelan. Cara menghasilkan bunyi dengan cara dipukul permukaannya. Yang ketiga, seruling. Cara menghasilkan bunyi dengan ditiup lubang serulingnya. Yang keempat, manusia. Cara menghasilkan bunyi dari pita suara yang bergetar. Now do a lower pitch. Setiap getaran bunyi memiliki frekuensi. Banyaknya getaran dalam satuan detik disebut dengan hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz atau Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan gajah, hewan anjing, dan hewan jangkrik. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz atau Hz. Bunyi ini dapat didengarkan oleh manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau Hz, yang hanya dapat didengarkan oleh hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Getaran bunyi juga memiliki amplitudo, yaitu simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi kuat dan lemah. Contoh bunyi kuat, yaitu suara petasan, suara bom, dan suara konser musik. Contoh bunyi lemah, yaitu suara orang berbisik dan suara telapak kaki orang berjalan. Anak-anak, selanjutnya bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, karena di ruang hampa tidak ada media untuk perambatan bunyi. Seperti contoh ketika astronot berada di luar angkasa. Bagaimana dengan proses komunikasi astronot di luar angkasa? Para astronot mempunyai semacam peralatan di helm mereka yang mengubah gelombang suara mereka menjadi gelombang radio dan mengirimkannya ke bumi atau rekan mereka di luar angkasa. Ini persis sama dengan bagaimana radio di rumah bekerja. Contoh-contoh perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya yaitu ketika kita berbicara dengan teman kita, bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu ketika kita bermain telepon kaleng. Bunyi merambat melalui benang di antara 2 kaleng. Yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika kita memukul kaleng yang berada di dalam air, bunyi tetap dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui benda cair. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang bunyi.
Selanjutnya, supaya anak-anak lebih memahami, silakan berlatih latihan soal pada halaman berikut. Sekian materi pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Semangat selalu dalam belajar. Pak Gofar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.